Sering ku coba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatanku. Sungguh ku tak mampu. Sadarku kini aku tak berarti tanpa dirimu, Tuhan, yang selalu menolongku. Harus ku akui, aku tak berdaya menghadapi semua ini. Bila engkau jauh dariku, bila kau tak peduli lagi. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami akan mendengarkan sabdamu yang akan menjadi pedoman hidup kami, dan berikanlah kemampuan bagi kami untuk melaksanakannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 65 ayat 10 yang berbunyi, saya bacakan kepada kita. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Kalau kita perhatikan cara pengetikan atau pencetakan ayat ini di dalam Alkitab kita, maka kita dapat melihat bahwa ayat ini tidak hanya berakhir pada ayat 10 saja, tetapi isinya secara keseluruhan harus lengkap sampai ayat yang ke-14, yaitu seluruh pasal 65 ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan saudara-saudara bahwa Allah menopang kehidupan manusia dengan memberikan berkat-berkat-Nya kepada tanah yang merupakan sumber dari segala kebutuhan manusia. Tanah menjadi sumber kebutuhan manusia. Manusia bekerja mengelola tanah, tetapi Tuhanlah yang menentukan hasil tanah itu. Dalam rencana kerja GBKP, minggu ini disebut Minggu Merdang atau Minggu Menanam. Merdang atau menanam padi tak terpisahkan dengan benih dan tanah. Tetapi apakah kedua unsur itu, benih dan tanah, cukup untuk mendapatkan hasil yang diharapkan? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Mazmur 65 ini menegaskan bahwa itu tidak cukup. Ternyata di atas usaha dan kerja keras manusia, apakah itu meredang atau usaha-usaha lainnya yang dilakukan oleh manusia, ada hal lain yang paling menentukan, yaitu campur tangan Tuhan dalam usaha-usaha manusia. Manusia tidak akan berhasil apabila Tuhan tidak memberkatinya. Hal ini ditegaskan juga dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus, 1 Korintus 3 ayat 6-7, yang Rasul Paulus katakan begini, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Saudara-saudara, di GBKP seperti yang sudah dikemukakan tadi, pekan ini disebut Minggu Merdang atau Minggu Menanam. Pekerjaan merdang atau menanam padi di ladang mencapai puncaknya pada kerja rani atau pesta panen yang juga dilaksanakan di gereja kita di GBKP. Pesta panen berasal dari firman Tuhan yang memerintahkan agar manusia mengucapkan syukur dan bersukacita karena atas berkat-berkat Tuhan, maka tanah telah menghasilkan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Memang saudara, tidak ada kebutuhan manusia yang tidak berasal pada mulanya pada tanah. Tetapi saudara-saudara, berapa persenkah dari anggota gereja yang mempersembahkan persembahan kerja rani dari hasil panen mereka? Barangkali lebih banyak orang yang mempersembahkan persembahan mereka, persembahan kerja rani mereka, dari gaji mereka, atau dari hasil usaha perdagangan mereka. Tetapi saudara-saudara, apakah kita sadar bahwa apa yang kita berikan dalam kerja rani itu atau pesta panen itu asalnya sebenarnya dari tanah? Dan tanah hanya dapat menghasilkan kalau Tuhan turut bekerja dalam usaha merdang atau usaha-usaha kita yang lain. Ayat renungan kita mengatakan, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Ini berarti, saudara-saudara, bahwa apapun yang kita miliki, rumah, mobil, emas, dan kekayaan-kekayaan lainnya, asal mulanya adalah dari tanah. Dan tanah itu bisa menghasilkan karena berkat-berkat Tuhan atas tanah. Itu selanjutnya menegaskan bahwa segala yang kita miliki asalnya dari Tuhan. Jadi sangat tepat kalau Mazmur 65 ini diberi judul Nyanyian Syukur karena berkat Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang kita peroleh, apapun pencapaian kita sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kita. Saudara, sumber kebahagiaan bagi seorang manusia adalah dalam hatinya masing-masing. Yang pangkalnya adalah rasa syukur dalam hati. Semakin kita bersyukur kepada Tuhan yang merupakan sumber keberadaan kita, maka kita semakin bahagia di dalam hidup kita. Orang yang bersyukurlah yang mampu berbahagia di dalam hidupnya. Tetapi saudara, seterusnya rasa syukur itu jangan hanya di dalam hati kita saja, tetapi marilah kita nyatakan dalam perbuatan nyata dalam hidup kita hari demi hari. Syukur kita nyatakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, atas segala yang kami miliki, karena kami sadar, daripadamu lah semua yang kami miliki. Kami akan bekerja, merendang, berusaha, menanam sepanjang hari ini. Dan kami percaya atas perkenan dan berkat Tuhan, kami akan menuai hasil yang baik. Berikan kami semangat untuk bekerja sebaik-baiknya, ya Tuhan, dan bertanggung jawab
sepanjang hari ini. Pada kesempatan ini, kami khusus berdoa ya Tuhan untuk Runggun Gereja Parindu, Perminggun Ngabang, Sungai Asam. Berkatilah setiap pelayan yang ada di jemaat Tuhan ini. Khususnya kami berdoa untuk Pendeta Elianita Sari Beruprangin-angin. Kiranya Pendeta Elianita Sari Beruprangin-angin tetap Tuhan melindungi. Tuhan berikan kesehatan yang prima dan semangat melayani di atas semua tantangan yang pendeta ini hadapi di dalam pekerjaan pelayanannya. Berkati juga semua penetua dan diaken, dan tolong supaya semua seraian-seraian Tuhan di Runggun Gereja Parindu, Perminggun Ngabang, Sungai Asam, sehati sepikir dalam menjalankan pelayanan-pelayanan mereka. Roh Kudus kiranya mendorong seluruh anggota jemaat agar rajin ke gereja, walau bagaimanapun beratnya tantangan yang harus mereka hadapi di dalam menjalankan ibadah dan kebaktian-kebaktian mereka. Terimalah kiranya doa kami ini ya Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa, mengucapkan doa Bapa kami, dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan yang Maha Esa memberkati saudara-saudara sekalian dengan limpahnya. Amin.